Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pagi hari ini. Kita berikan terbaik kepada Tuhan kita yang hidup raja di atas segala raja dan sudah mati dan bangkit bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ada semuanya karena anugerah Tuhan pagi ini. Dan kami mau sambut anugerah-Mu dengan pujian penyembahan kami. Kami mau sambut anugerah-Mu dengan ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon perkenanan Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Layakkan setiap kami Tuhan. Sehingga setiap anak-anak-Mu, baik yang ibadah di rumah-Mu ini maupun di rumah masing-masing, kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati kuasa Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja dari awal hingga akhirnya. Dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Segala kuasa-kuasa iblis, roh intimidasi ibadah kami bersatu hati, kami dapat hancurkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hidup kami, memuliakan nama-Mu, dan kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tetap setia. Amin. Amin. Baik yang ada di rumah, baik kita yang hadir pada pagi hari ini. Secara keinginan daging saya, dalam usia yang mendekati 70 tahun, waktu saya diberi tugas membawa puji-pujian, saya pikir ini udah tua, tapi masih diberi kesempatan untuk berdoa. Ketika saya berdoa pagi-pagi, terimalah tugas itu, dan biarlah Roh-Mu menyalahkan. Layanilah. Saya terima pelayanan ini. Saya tangkap firman Tuhan minggu lalu. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Amin. Amin. Yang di rumah, biarlah Roh kita menyala-nyala. Tetap setia kepada Tuhan. Yang setia berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan dengan iman. Sama-sama katakan.
dikasihi Tuhan. Kalau pada pagi hari kita duduk di tempat ini, bukan satu ibadah yang biasa-biasa. Ini adalah acaranya Tuhan Yesus. Yang percaya kata amin. Kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang disertai dengan kesungguhan hati, diperhatikan Tuhan dari surga. Orang yang nyanyi seasal-asalnya, tidak diperhatikan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika saya mau memuji Tuhan, roh saya menyala-nyala. Saya sudah lupa kalau rambut saya ini sudah, suaranya juga tadinya sol, sekarang sol. Kenapa? Giginya udah habis. Tapi roh kita jangan habis. Amin. Baik, kita siapkan hati kita, roh jiwa kita, duduk di dalam seksama memperhatikan firman Tuhan. Dia yang berfirman ada di tengah kita. Amin.
Sama-sama agungkan Dia dengan pujian ini, katakan. Jemaat yang kasih Tuhan, ketika kita mengerti dan merenungkan pujian ini dengan baik, tidak ada alasan kita tidak mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak ada alasan kita mau lemah dan undur dari Tuhan. Tidak ada alasan kita tidak bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Dia datang ke tengah dunia ini, memberikan nyawanya supaya kita diselamatkan, tidak dihukum, tidak masuk di dalam neraka. Haleluya. Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita hormati di dalam ibadah. Haleluya. Yesus, ampuni jemaatmu yang tidak tahu sungguh-sungguh. Hanya nama Yesus Kristus yang kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu saat ini. Terima kasih Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan saatnya kami akan merenungkan kebenaran pakai mulut bibir hamba-Mu, Roh Kudus. Dan kami percaya semuanya berjalan dalam pengurapan-Mu. Jaga setiap kami dalam kebenaran firman-Mu. Kadang kami percaya Tuhan firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu yang memulihkan kami, menuntun kami dalam rencana-Mu yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati kami dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara, kita dapat bersama-sama kembali di dalam ibadah kita pagi hari ini. Dan sekarang kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember. Dan mungkin sebagian kita berkata ini
kayaknya cepat sekali. Tetapi memang waktu berlalu dengan begitu cepat hari-hari ini. Tinggal bagaimana kita melalui waktu-waktu hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika kita melalui waktu-waktu kita dengan Tuhan, setiap waktu itu menjadi waktu-waktu yang indah karena Tuhan ada di dalamnya. Dan saya percaya ibadah pagi ini menjadi waktu yang sangat indah, ibadah yang sangat indah di hadapan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-19, cukup panjang. Saya akan bacakan dengan cepat. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima mulai, demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dia yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang selain berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada aku. 20, sesungguhnya engkau menjadi bisu dan tidak dapat berkata kata sampai kepada hari pada semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percayakan perkataanku yang akan jatuh kebenaran pada waktunya. Saudaranya dikasih oleh Tuhan, sebelum kelahiran Yesus dimulai dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Karena memang Yohanes Pembaptis harus lahir duluan, dia akan merintis, dia yang akan membuka jalan. Dan firman Tuhan katakan, Yohanes Pembaptis inilah yang akan berjalan dalam kuasa Elia. Tetapi kemudian ketika kita membaca firman Tuhan, proses dari kelahiran Yohanes Pembaptis ini pun tidak seperti kelahiran anak sebelumnya, sudah kelahiran normal. Firman Tuhan katakan bahwa ayahnya Sakaria dan ibunya Elisabet itu sudah tua dan lanjut umurnya. Tetapi mereka adalah para pelayan Tuhan. Bahkan dikatakan mereka ini adalah hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat celah. Firman Tuhan menekankan bahwa mereka hidup benar, mereka hidup dengan tidak bercacat celah, dikainos sune, hidup tulus, lurus, ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Tetapi sayangnya mereka tidak memiliki anak. Kenapa saudara mereka tidak memiliki? Nah, mari hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bulan ini kita banyak berbicara tentang mujizat Tuhan. Dan saya berdoa di bulan Desember ini
kita banyak mengalami mujizat Tuhan. Saudara Tuhan, salah satu alasan kenapa mereka tidak mengalami mujizat, ayat 20 katakan bahwa karena mereka tidak percaya. Zakaria tidak percaya ketika malaikat Tuhan datang kepadanya dan menyampaikan bahwa mereka akan memiliki anak. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ibadah seperti saat ini, ibadah pada zamannya Zakaria dan Elisabet masih dalam ibadah konteks mereka harus mempersembahkan korban. Kebenaran pengampunan dosa yang mereka dapatkan itu dari pengorbanan korban-korban yang mereka sampaikan. Ibadah kita sekarang didasarkan berdasarkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia yang sudah mati, yang dia sudah bangkit bagi kita. Dan hari ini kita juga sertai ibadah dengan perjamuan kudus, untuk supaya kita terus diingatkan bahwa semuanya karena anugerah Tuhan Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita itu saudara, bukan hanya sekedar berapa kali kita datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar bagaimana kita memahami Tuhan, memahami arti ibadah. Oh Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib. Tapi bagaimana juga di dalam ibadah itu kita menyembah Tuhan. Kita bukan hanya sekedar to understanding God, kita tidak hanya sekedar memahami Tuhan, tetapi kita to stand under God. Kita berdiri di bawah kaki Tuhan. Kita menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan rupanya inilah yang tidak dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Mereka melakukan ibadah, apalagi kalau kita baca, rupanya memang diundi. Jadi mereka memang dari golongan imam. Jadi yang bertugas itu diundi saudara, dan kemudian masuk, dan kemudian mereka persembahkan korban. Seperti itu saja kekasih Tuhan. Seperti itu saja. Itu pun saudara mereka tahu bahwa ada sesuatu terjadi. Ada sesuatu terjadi ketika Zakaria keluar dan dia tidak bisa berbicara, bisu. Dan firman Tuhan katakan kurang lebih 300 sampai 400 tahun dari kitab Maliaki masuk ke kitab Matius saudara, itu kurang lebih 300 sampai 400 tahun dan tidak ada penampakan malaikat, penampakan Tuhan, tidak ada nubuatan, tidak ada nabi-nabi, tidak ada. Jadi selama 300 sampai 400 tahun itu tidak ada sesuatu yang terjadi dalam ibadah mereka. Nanti setelah Zakaria itu mengalami sesuatu dalam rumah ibadah, baru mereka sadar, ada sesuatu yang terjadi. Setelah sekian ratus tahun terjadi, saudara. Itulah sebabnya sekali lagi ibadah-ibadah kita ketika kita hadir hari ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali kita mau datang kepada Tuhan, ya saudara, baik di rumah maupun di dalam gereja, dalam rumah Tuhan ini, di tengah-tengah pandemi ini, kita mau mencari Tuhan, kita mau beribadah. Tetapi biarlah juga di dalamnya bagaimana kita mau sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar memahami Tuhan, tetapi kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita sungguh-sungguh sujud di bawah kaki Tuhan. Karena saya percaya bahwa dalam setiap ibadah ada kuasa Tuhan yang terjadi. Amin. Haleluya. Zakaria, Elisabet alami, tapi sayangnya mereka tidak percaya. Mujizat itu diawali ketika kita mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakobus 2 katakan, kamu tidak mendapatkan apa-apa di dalam doamu karena engkau bimbang. Engkau seperti gelombang di laut yang terombang-ambing antara percaya dan tidak, saudara. Kau tidak mendapatkan apa-apa karena engkau bimbang. Jadi selama ini Zakaria dan Elisabet nanti hari tuanya baru mendapatkan anak itu, saudara. Karena awalnya mereka agak bimbang, mereka kurang percaya. Di bulan Desember ini
Mari tingkatkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Ya, percaya katakan amin. Karena awal dari mujizat itu, ketika kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin, kita harus percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara yang besar. Walaupun sebenarnya saya percaya bahwa Zakaria dan Elizabeth ini juga tahu bahwa bukan hanya mereka dulu yang dari zamannya Abraham bapak mereka, Sarah, kemudian istrinya Ishak juga saudara Rahel, Ribka dan istrinya juga Yakub, Rahel itu mandul semua saudara. Tetapi Tuhan memberikan anak kepada mereka. Mujizat Tuhan terjadi. Di bulan ini mari kita lebih banyak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar. Karena Natal berbicara tentang mujizat Tuhan. Tinggal bagaimana kita mau mengalami perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, saudara. Karena kalau kita sungguh-sungguh percaya, ayat 13 katakan tadi bahwa jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika kita mau percaya saudara, doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga tahu dari awal tahun sampai akhir tahun ini saudara, seberapa banyak doa kita yang sudah dikabulkan? Atau mungkin ada doa yang belum dikabulkan? Atau sementara proses doa, atau bagaimana kekasih Tuhan? Karena kalau kita kembali kepada Alkitab kita, di dalam Injil Lukas pasal yang kedua saudara, kisah tentang Simeon mulai ayat yang ke-29 itu, bagaimana dia menunggu. Dia sudah, firman Tuhan katakan bahwa memang dia seorang yang melayani Tuhan juga, dia orang saleh, dia sudah tua saudara, tetapi kemudian firman Tuhan katakan bahwa engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Dan apa yang terjadi saudara? Simeon ini seorang yang benar, yang selalu datang beribadah kepada Tuhan. Betul, akhirnya ketika Maria datang ke rumah ibadah itu dan dia melihat anak itu saudara, Simeon berkata, Tuhan saatnya engkau memanggil saya karena saya sudah melihat anak ini. Doanya dikabulkan. Demikian juga saudara, kalau kita berbicara tentang Hana di dalam Lukas 2 ayat 38, dia juga seorang nabiya, umurnya sudah 84 tahun. Dia berdoa supaya dia juga mendapatkan kelepasan, dia mendapatkan untuk melihat kelepasan dari Tuhan itu. Dan ketika Maria bawa Yesus, dia juga melihat jawaban doa terjadi. Natal berbicara tentang jawaban doa. Seberdoa bulan ini ada banyak jawaban doa terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang penting saudara, kita sungguh-sungguh percaya. Ketika kita datang kepada Yesus Kristus, biasanya kalau kita telepon saudara, telepon seperti Telkom atau apapun perusahaan bank apa saudara, untuk tanya info, biasanya mereka ada komputer answer machine-nya itu saudara. Jadi kalau kita telepon, terima kasih sudah menghubungi kami, tekan 1 untuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tekan 2 untuk ada untuk masalah kartu kredit dan sebagainya, atau untuk keluhan. Bayangkan kalau kita berdoa dan kemudian di surga juga ada seperti itu. Ketika kita datang kepada Bapa dan kemudian ada jawaban dari surga, terima kasih sudah menghubungi Bapa di surga. Tekan 1 untuk meminta, tekan 2 untuk bersyukur, tekan 3 untuk mengeluh, tekan 4 atau yang lainnya. Atau mungkin kita berdoa, terima kasih sudah menghubungi Bapa di surga. Saat ini semua malaikat-malaikat di surga sedang sibuk melayani semua pelanggan-pelanggan untuk menjawab doa mereka. Silakan menunggu untuk urutan berikutnya. Bayangkan saudara, saya percaya saudara, setiap hari di surga sibuk sekali untuk menjawab doa-doa kita.
Tapi saya percaya sama seperti di dalam Yesaya 28 ayat 9, ketika kita datang kepada Bapa kita di surga, Yesus tidak pernah terlalu sibuk untuk menjawab doa kita. Kadang kita saja sudah, kalau kita sibuk, anak-anak kita datang, Pak, tolong, tunggu nak. Papa mau selesaikan dulu. Mama, tolong, tunggu nak, Mama lagi sibuk ini, masa dan sebagainya. Kadang-kadang anak kita saja sudah datang kepada kita suruh menunggu. Tunggu Papa, tunggu Mama. Kadang-kadang kalau sudah selesai pekerjaan kita lupa bahwa anak kita tadi datang minta tolong sama kita, saudara. Padahal itu sudah berapa jam? Padahal mereka sebenarnya sudah sangat berharap. Untunglah Bapa kita di surga tidak pernah terlalu sibuk untuk doa-doa kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Yesus akan berkata, ini aku anakku, mintalah maka kamu akan ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka kau akan mendapat, carilah maka kau akan mendapat. Tuhan akan selalu berkata begitu setiap kali kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berkata, anak saya sibuk, tunggu besok, tunggu lusa, tunggu minggu depan, saya terlalu sibuk, begitu banyak anak-anakku berdoa hari ini. Tidak ada kata tunggu bagi Tuhan, tidak ada kata antri bagi Tuhan. Setiap kali kita datang, kita tidak perlu tekan 1 untuk mengeluh, tekan 2 untuk meminta, tekan 3 untuk bersyukur, langsung 1 paket. Mau meminta, mau bersyukur, ya sekali-sekali juga mungkin kita, Tuhan ada keluhan-keluhan, tidak apa-apa. Kita datang kepada Bapa kita di surga. Dan seringkali memang seperti Roma katakan, Roma 8, ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tetapi yang penting, ketika kita datang kepada Bapa, mari kita datang dengan hati yang percaya. Itu saja, saudara. Itu saja yang Bapa minta. Kita mau datang jam 1 malam, kita mau datang jam 2 malam, kita mau datang jam 3 malam, kita mau datang jam 4 pagi, saudara. Tuhan selalu ada di situ. Dan Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk doa-doa kita. Tuhan sudah siapkan waktu untuk doa-doa kita. Terserah saudara, kita mau datang jam berapa. Kita saja di dunia, kalau kita mau ke dokter, saudara, kita harus janjian dulu. Urutan yang keberapa. Karena kita datang, waduh, urutan yang banyak orang, kita harus menunggu kasih Tuhan. Ya namanya dunia, saudara. Kita pergi ke bank, tetap juga harus ambil nomor antri. Kita antri lagi. Kita sibuk ke kasih Tuhan. Tapi untuk hal-hal seperti itu kita siap menunggu. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, nomor antrian selalu nomor 1. Setiap datang kepada Tuhan, mau seberapa banyak pun keluhan-keluhan kita, permintaan kita, antrian kita, selalu nomor 1 di hadapan Tuhan. Anakku datang kepadamu. Marilah kepada engkau yang betul sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada kisah di awal abad 19, saudara, ketika Dr. Maxwell dari Inggris membuat rumah sakit di Taiwan, saudara, dan kepala dari rumah sakit, dia rintis rumah sakit kecil, ada Dr. Lin Tantung yang jadi kepala di rumah sakit yang dia rintis itu, saudara. Nah, suatu saat ada anak kecil datang, dia dari desa, saudara, dia jalan kaki kurang lebih 2 jam untuk pergi ke rumah sakit itu karena mamanya kena demam berdarah. Dia minta obat, saudara. Dan akhirnya anak ini dikasih obat demam berdarah dan anak ini pulang. Nah, setelah agak sore, suster, dokter semua tidak ada lagi pasien. Mereka lihat daftar obat-obat dan ada suster heran, loh, kok masih ada obat 1 botol obat demam berdarah di sini. Dan ada tidak ada, seharusnya ada botol desinfektan, cairan kukuman itu, saudara, yang sekarang banyak orang pakai. Dan itu tidak ada. Dan suster ini akhirnya sadar bahwa ada kelalaian, salah kasih. Dokternya kayaknya salah kasih.
Seharusnya kasih obat demam berdarah, tetapi yang dikasih itu obat disinfektan, cairan disinfektan yang untuk kuman. Dan kalau ini diminum oleh ibu ini sangat berbahaya, karena ini kan panas saudara, usus bisa terbakar. Ini cairan kuat karena kan banyak alkoholnya di dalam. Dokter ini langsung melapor ke dokter Maxwell. Aduh, kami salah kasih. Ibu ini akan mati. Ibu ini akan mati kalau dia minum obat ini. Dokter Maxwell cepat bergerak cepat, dia kumpulkan semua dokter dan perawat dari situ. Hanya ada satu jalan, kita berdoa. Kita harus berdoa. Jam berapa anak itu tadi pulang? Jam 3 sudah. Jam 3, kira-kira sampai di rumah berarti jam 5 sore, karena 2 jam perjalanan dia jalan kaki. Nah ini sudah jam 5, hampir sedikit jam 5 kurang. Ayo kita berdoa. Dan dokter Maxwell pimpin doa Tuhan. Secara manusia kami telah melakukan kesalahan Tuhan. Kami telah memberikan obat yang salah. Dan kalau obat ini diminum Tuhan, ibu ini akan mati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan agar menggagalkan anak ini supaya diberikan obat kepada ibunya. Tuhan tolong bagaimana caramu. Kami tidak tahu, kami terbatas. Kami tidak bisa lagi mengejar anak ini. Anak ini sudah akan sampai di rumah. Dan mereka serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan akhirnya Dokter Lintantung waktu yang kalau rumah sakit itu dia jaga malam, dia siap berjaga-jaga karena dia pasti tahu sesuatu pasti terjadi. Sampai akhirnya pagi-pagi datang anak ini berlari-lari dengan muka yang pucat. Anak ini datang dengan pucat-pucat, Dokter Lintantung juga mukanya pucat. Aduh, dia sudah tahu kenapa yang terjadi. Dia pucat sama-sama dia. Dan akhirnya anak ini berkata, dokter, kemarin waktu saya bawa itu obat dokter, setelah dekat rumah dokter saya minta maaf dokter, saya jatuh dokter. Dan obat yang dokter kasih saya itu juga jatuh dan botolnya pecah dokter. Dokter maafkan saya dokter, saya minta obat yang lagi. Ini dokter dengar, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya anak ini jatuh dan obatnya juga jatuh, pecah dan tidak jadi diminum oleh ibu ini. Karena mereka sudah bisa membayangkan satu kali obat ini diminum ibunya udah habis. Dan matinya juga tragis saudara, usus bisa pecah. Saking panasnya itu disinfektan itu saudara. Mujizat terjadi. Itulah sebabnya kasih Tuhan, jangan meremehkan kuasa doa. Jangan sampai kita meremehkan kuasa doa itu. Hari-hari ini memasuki awal bulan Desember ini, mungkin bulan-bulan sebelumnya kita hanya doa ya 10 menit, 15 menit, setengah jam. Mungkin kita bisa lebih tingkatkan lagi, 20 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam. Kita mau datang, kita berdoa kepada Tuhan. Apalagi kalau kita berbicara tentang, kalau dibanding Elizabeth dengan Maria, orang masih lebih berpikir, tidak ada yang oke lah, tidak ada mustahil. Elizabeth dia tua, mandul, ya sana juga bisa melahirkan akhirnya. Tapi kalau Maria, belum ada pernah kisah Maria yang masih perawan. Ini bukan lagi mandul saudara. Ini Maria yang jelas masih perawan, belum punya suami, belum ngapa-ngapain, bisa hamil dan melahirkan. Ini lebih parah lagi kasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan engkau akan mengandung karena Roh Kudus. Dan firman Tuhan juga katakan di dalam Injil Lukas yang kita baca, Elizabeth pun dia bisa mengandung karena ada Roh Kudus. Mujizat terjadi bukan hanya sekedar karena kita percaya, tetapi yang kedua, libatkan Roh Kudus dalam hidup. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang mujizat,
kita berbicara juga tentang Roh Kudus. Yang pertama kita harus percaya dengan sungguh-sungguh, jangan sampai bimbang. Dan yang kedua, mujizat terjadi ketika Roh Kudus bekerja. Maria tidak bisa hamil kalau tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Elizabeth tidak akan bisa hamil kalau Roh Kudus juga tidak akan ada di dalamnya. Yohanes 14 ayat 16 katakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudara, memang Roh Kudus dikirim ke dunia ini. Roh Kudus dikirim kepada saudara dan saya, tinggal di dalam hidup kita untuk menjadi penolong, sekaligus juga untuk menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Libatkan Roh Kudus, saudara. Natal itu dimulai ketika mulailah Roh Kudus yang sebelumnya di perjanjian lama mereka hanya kepada Bapa di surga. Tapi Roh Kudus mulai dicurahkan mulai dari zaman Yesus. Mujizat terjadi ketika Roh Kudus mulai berkarya di dalamnya. Tinggal bagaimana kita, saudara, setiap saudara dan saya memaksimalkan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan saya percaya dia ada di dalam kehidupan kita. Cuma pertanyaannya, kita sudah memaksimalkan gak keberadaannya itu, saudara? Mujizat pasti terjadi, saya percaya mujizat pasti terjadi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Dan saya percaya saat ini Roh Kudus sedang bekerja. Ketika kita mulai percaya kepada Tuhan, Roh Kudus bekerja. Apa yang menjadi doa-doa hari-hari ini, saudara? Percaya pada Tuhan dan libatkan Roh Kudus. Roh itu Roh penolong. Dia tidak hanya sekedar menolong dalam hal-hal yang biasa, tetapi dia juga akan mendatangkan mujizat di dalam hidup. Libatkan, saudara. Maria hamil bukan karena benih pria, dia hamil karena Roh Kudus. Bulan Desember ini, kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan terjadi, dua hal ini, saudara. Pertama, sungguh-sungguh percaya, dan kemudian libatkan Roh Kudus dalam hidup. Bangun pagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terus libatkan dia. Dan saya percaya saat ini dia ada di tengah-tengah kita, dan dia juga ada di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Tapi bagaimana kita mulai menyembah Tuhan, melibatkan Roh Kudus, dan kita sungguh-sungguh percaya ada mujizat di dalamnya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagi kau. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas.
Terima kasih Yesus sudah mati bagi kami. Engkau sudah bangkit, maka Kau naik ke surga untuk menyatakan kemenangan-Mu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hamba berdoa di bulan ini banyak mujizat Tuhan terjadi. Hamba berdoa di bulan ini banyak jawaban doa dinyatakan. Dan semuanya hanya di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Sekali lagi hamba berdoa, ampunilah kami, kuduskanlah kami dalam segala kelemahan dan kebodohan kami. Ampuni segala perkataan perbuatan yang tidak menyenangkan hati. Kami mau terima anugerah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Kami menerima kuasa Tuhan dahsyat dan ajaib, dan oleh firman-Mu kami semua. Kami siap Tuhan. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat kami bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu, kami bersekutu dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Di dalam kemenangan Kristus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari siapkan perjamuan saudara. Saudara bisa baca sejenak 1 menit, ada ayat di dalam Manna itu saudara baca, renungkan, dan biarkan Roh Kudus berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Saya akan baca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti ini di atas kepala kita. Mari bersama-sama kita berdoa dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami sudah menerima kepastian hidup Engkau di dalam kerajaan surga. Tuhan yang menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuhnya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang memulihkan kami, Tuhan yang menyempurnakan kami, Tuhan yang memperbarui kami hari demi hari kami, keluarga kami, dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan oleh firman-Mu kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak akan terkena kanker, tumor, stroke, leukemia, demam berdarah, virus-virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kutuk penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama dengan hati bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita angkat cawan anggur ini di atas kepala kita, bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percaya di dalam darah-Mu hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik Tuhan, hidupku milik Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam darah-Mu segala kuasa-kuasa iblis sudah dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupku dipagari. Kuasa Tuhan jagai keluarga dan masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya segala kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk yang diucapkan orang lain kepada sudah dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hidupku berkelimpah, tidak akan kekurangan. Hidupku akan mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus. Kita minum bersama-sama dengan hati bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku dipulihkan Tuhan. Ku disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mujizat Tuhan terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Ada kelepasan, ada jalan keluar, dan kekuatan yang baru mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima Roh Kudus berkarya, Roh Kudus berkarya saat ini. Kami terima Tuhan, kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sehat, kami kuat. Imun tubuh kami kuat. Di tengah-tengah pandemi ini kami percaya kami dipelihara Tuhan. Kami dilindungi oleh Tuhan. Keluar masuk kami, Tuhan menolong kami. Dan terjadi jawaban-jawaban doa di bulan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur untuk mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.
Baik. Seberapa kita yang diberkati Tuhan? Haleluya. Wah, saya yakin dan percaya di surga, katakan dingin-dingin begini, hujan 2 minggu, GBI kita mau bikin kakak. Haleluya. Karena kita rindu mengalami yang tidak mengalami dengan Tuhan, sangat puji. Tuhan menjanjikan, aku memberkati engkau pada hari yang berikutnya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan warta. Keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudari yang sudah datang dalam ibadah ini dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kemudian menara doa mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat untuk bersama hadir dalam menara doa Jumat tanggal 11 pukul 18.30 di gereja. Catatan pelayan Tuhan diwajibkan untuk hadir dan berdoa bersama-sama. Oke. Untuk mengundang seluruh pemuda dan remaja untuk menghadiri ibadah hari Minggu tanggal 6 jam 10.30 di gereja setelah ibadah. Oke, jadi ada yang ibadah pemuda. Di sini ada yang dikatakan selamat ulang tahun. Jemaat dan para hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Ibu Nazania, ya. Kedua Devita Natalia dan Bapak Greg. Susahnya dibaca. Ya itu kira-kira itu ya. Ya. Oke. Kira-kira begitu. Ditahu gitu orang. Oke. Persembahan Natal dan perpuluhan bagi jemaah yang ingin memberikan persembahan Natal maupun perpuluhan agar dapat mengisi di amplop dan dibawa ke kotak persembahan dan yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Dari tempat ini saya sebagai koordinator tahun ini dipercayakan oleh Bapak Gembala atas partisipasi kita. Sumbangan pada hari ini sudah masuk, total jumlahnya 18.273. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jemaat tahu apa yang diprogramkan oleh koordinator beberapa bulan lalu, kita membeli televisi 50 inci sudah ada di bawah untuk persiapan Natal. Nanti kalau jemaat pasti tanggal 25 jemaat kan datang lebih banyak. Jadi kita atur ada sebagian di bawah. Oke? Iya, jadi belanja untuk televisi saya sudah 5.600.000 dengan bingkainya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendukung pekerjaan Tuhan. Haleluya. Jangan bilang kasih gereja. Kita persembahkan untuk Tuhan. Hati Tuhan rasa senang. Oke? Nah, satu lagi nih. Tuhan Yesus pasti kembalikan apa yang telah kita persembahkan buat Tuhan. Itu iman saya. Bukan 30 kali, 60, 100 kali lipat. Beri dengan damai sejahtera dan sukacita. Dukun dalam doa, misi trik Natal, tanggal 9 sampai 14 Desember di Seko, Lubu Utara. Tim misi Bapak Gembala, Ibu Gembala bersama Rasela. Tahu itu Seko. Kalau kita jalan barangkali 2 hari 2 malam baru sampai dulu. Saya tahunya itu. Tapi sekarang ada pesawat ke sana. Perjalanan 1 hari. Saya 1 jam, 1 hari. Ya. Oh, mau sama dulu. Iya. Jadi perjalanan Bapak Gembala dalam tim ini membawa nama Jemaat Bukit Hermon. Ya, jadi kalau saya tidak salah di bawah saran Bapak Gembala bahwa persembahan yang kita persembahkan buat hari ini akan dipakai misi ke Seko. Ya, jadi kita tidak ke sana, tapi kita semua sudah terlibat.
sekecil-kecil apapun persembahan Anda, mungkin tidak dicatat oleh manusia, tapi Tuhan yang catat. Amin. Saya banyak mengalami berkat Tuhan dalam pelayanan ke daerah. Tadi malam aku saksi dulu 1-2 menit. Aku sempat nangis di dalam aku. Ketika aku berdoa dan tinggal, katakan bahwa usia saya sudah mendekati 70 tahun. Saya ingat dengan saya Pak Heri, sering jam 4 kita sudah bangun untuk melayani keluar kota. Ada masanya kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tetapi kalau kita tidak melakukan apa-apa dengan Tuhan, ketika engkau katakan, kenapa dulu saya tidak melayani Tuhan? Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Saya bersyukur saya sudah banyak melayani ke daerah dengan biaya sendiri. Apa Tuhan tidak catat? Tuhan catat. Siapa bilang pelayanan ke daerah tidak memberkati? Sangat memberkati. Mari kita dukung misi ini. Bawa persembahanmu untuk ikut melayani di sana. Yang setuju katakan amin. Amin. Pak Isa, saya titip 500.000. Mari kita menabur. Ada masanya saya sudah tidak bisa ke sana. Saya ingat Mahita Pak Guru. Saya nangis dengan mati dapat. Yang 3 sudah berdoa. Terima kasih kau beri kekuatan. Waktunya saya beristirahat. Ya, mari pemuda-pemudi yang masih sehat lakukan sesuatu untuk Tuhan. Oke. Kita tunduk kepala, kita berdoa untuk membawa persembahan. Bapa di surga, kami akan membawa persembahan kami. Persembahan di mana kami akan bawa untuk pelayanan misi ke situ. Berkati hamba-Mu, suami istri dan anak yang akan menuju perjalanan. Cuaca saat ini tidak bersahabat, tetapi kami yakin oleh penyertaan dan perlindungan Tuhan, pelayanan mereka akan sukses karena nama Bapa saja yang dipuji dan dimuliakan. Urapan-Mu menyertai hamba-Mu suami istri bahkan kepada anak kecil. Terima kasih Bapa, kami akan membawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hamba bersyukur bahwa seluruh jemaat yang sudah berpartisipasi untuk persembahan Natal yang sudah ada. Televisi yang kami rindukan telah ada di bawah Tuhan. Tinggal kami rakit. Berkati Natal kami tanggal 25 ini Bapa. Beri cuaca yang baik. Seluruh jemaat-Mu dalam keadaan kuat, sehat. Semua bisa hadir Bapa. Melewati tahun 2020 ini. Sampai tanggal 1 akan membawa kesaksian yang hidup buat Tuhan. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke.
kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepada-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk lawatan Roh Kudus. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan. Bawakan jawaban-jawaban doa kami. Tuhan sudah berikan bagi kami satu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Tuhan. Bahkan berkat ibadah itu mengalir dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Secara khusus Tuhan kami mau berdoa buat pilkada Tuhan tanggal 9 ini. Tuhan tolong jamaah agar semua pilkada di daerah seluruh Indonesia semuanya berjalan baik dan lancar. Jauhkan dari segala kecurangan-kecurangan Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Secara khusus di Makassar, berikan kami pemimpin yang terbaik, wali kota yang terbaik bagi kota Makassar ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Perjalanan hamba-Mu juga bersama istri dan anak kami, Gracela ke Seko Tuhan. Tolong Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan juga yang menolong kami dalam kuat kuasa-Mu. Pelayanan kami menjadi berkat di sana. Semua persembahan umat-Mu di sana Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati juga semua anak-anak-Mu sudah memberi hari ini, baik di dalam persepuluhan, di dalam ucapan syukur, dalam diakonia, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi rencana Natal kami, berencana Natal tanggal 25, Natal Pemuda tanggal 19, dan Natal Sekolah Minggu tanggal 20. Tuhan tolong semuanya berjalan dengan indah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan turun atas setiap kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, sehingga apa yang kami kerjakan berhasil dalam Tuhan. Tuhan yang memberkati keluar masuk kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang melepaskan kami dari kuasa-kuasa gelap dan menjauhkan kami dari segala virus-virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, lumbung-lumbung kami senantiasa terisi. Kami tidak kekurangan suatu apapun, tetapi Tuhan yang memberkati kami berlimpah-limpah. Karena itu saudara-saudara, kuadakan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkatnya. Biarlah kiranya berkat dan anugerah berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.